Jadi yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu pengertian mengelola emosi. Nah, mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan juga mengatur perasaan diri sendiri agar dapat berperilaku secara tepat dalam berbagai situasi kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Lalu ada 3 contoh, yaitu yang pertama menenangkan diri saat marah, yang kedua tidak larut dalam kesedihan, dan yang ketiga adalah tetap tenang saat menghadapi tekanan. Bagian yang kedua adalah kesulitan mengelola emosi. Kesulitan mengelola emosi itu terjadi ketika seseorang tidak mampu untuk mengendalikan atau mengekspresikan emosinya secara tepat, sehingga emosi cenderung berlebihan, terpendam, atau tidak sesuai dengan situasi. Bagian yang ketiga membahas tentang apa penyebab kesulitan mengelola emosi. Penyebab kesulitan mengelola emosi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama biologis yang dipengaruhi oleh kondisi hormon, kelelahan, atau gangguan kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan. Yang kedua itu psikologis yang dipengaruhi oleh trauma masa lalu, harga diri rendah, atau pola pikir yang negatif. Yang ketiga itu disebabkan oleh lingkungan, yaitu tekanan sosial, konflik keluarga atau lingkungan kerja, dan juga sekolah yang tidak mendukung. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya keterampilan emosional, tidak terbiasa mengenali dan juga mengekspresikan emosinya dengan sehat. Bagian yang keempat ini membahas tentang berbagai bentuk kesulitan dalam mengelola emosi. Yang pertama, sulit mengenali emosi sendiri. Contohnya, dia tidak tahu apakah dia sedang marah, sedih, ataupun kecewa. Yang kedua, meluapkan emosinya itu secara berlebihan. Dia mudah meledak, menangis, atau panik. Dan yang ketiga, menekan emosi secara berlebihan. Dia memendam perasaan hingga menimbulkan stres atau gangguan fisik. Yang keempat itu salah mengekspresikan, marah pada orang lain padahal masalahnya bukan dari mereka. Dan yang terakhir itu tidak mampu menenangkan diri, yaitu dia terus merasa gelisah, takut, dan juga cemas. Di bagian yang kelima, kita akan membahas tentang bagaimana dampak kesulitan dalam mengelola emosi. Nah, di bagian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama psikologis. Secara psikologis, individu biasanya mudah mengalami stres, depresi, kecemasan, dan juga kelelahan emosi. Yang kedua itu adalah fisik. Secara fisik, individu biasanya mengalami gangguan tidur, sakit kepala, dan juga gangguan pencernaan. Dan bagian yang ketiga adalah sosial. Secara sosial, individu biasanya mengalami konflik dengan orang lain, kesulitan beradaptasi, dan juga menarik diri atau memilih untuk melakukan segala sesuatu secara sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dan yang keempat itu akademik dan profesional. Nah, di sini biasanya individu mengalami penurunan konsentrasi, performa belajar, atau juga kerja menurun. Pada bagian yang terakhir ini adalah cara mengatasi atau mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu individu mengenali dan memberi nama pada emosi. Contohnya, saya sedang marah atau saya merasa kecewa. Yang kedua, latihan pernapasan atau relaksasi untuk menenangkan diri pada saat emosi. Yang ketiga, berpikir sebelum bereaksi atau jeda beberapa menit, beberapa detik sebelum merespon. Yang keempat, menyalurkan emosi secara sehat seperti menulis, berolahraga, atau bercerita pada orang yang dipercaya. Dan yang kelima, melatih empati dan juga memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, mencari bantuan profesional bila emosi terasa sulit dikendalikan dalam jangka panjang.